Apakah uang ini nyata? Apakah ini benar-benar milikku? Tanya Laura, seorang gadis dari Kuba, sambil menggenggam erat amplop putih. Air matanya berjatuhan tak tertahankan. Isinya adalah gaji pertamanya sebagai guru di Indonesia. Sebuah pemandangan yang luar biasa, bukan? Lalu mengapa seorang wanita Kuba meninggalkan tanah airnya untuk mengajar di negara yang jauh ini? Mari kita dengarkan kisah Laura. Saya Laura. Saya lahir dan besar di Havana, ibu kota Kuba, sebuah negara pulau di Laut Karibia. Sejak kecil, impian saya adalah menjadi seorang guru. Setiap kali membayangkan diri saya berdiri di depan kelas, mengajar murid-murid saya, jantung saya berdebar kencang. Saya berusaha keras dalam belajar dan berhasil masuk ke Universitas Pendidikan Nasional. Setelah lulus, impian saya menjadi kenyataan. Saya menjadi guru bahasa Sepanyol di sebuah sekolah negeri. Saya menangis haru saat menerima penunjukan itu. Ibu sangat bangga. Di Kuba, profesi guru sangat dihormati, meskipun gajinya sangat sedikit. Kenyataan pahit dengan cepat menyadarkan saya, gaji bulanan saya, jika dibandingkan dengan rupiah, hanya setara dengan sekitar 200.000 rupiah. Yang lebih menyakitkan, Anda tidak bisa begitu saja menggunakan uang itu. Kami hidup dengan kartu jatah atau libreta yang diberikan pemerintah. Kami memiliki batasan beras, kacang-kacangan, dan gula setiap bulan. Daging, kami hanya bisa memakannya sesekali jika ada acara istimewa. Itu adalah kemewahan terbesar. Ayah mencari nafkah dengan memperbaiki mobil-mobil tua, dan ibu mencuci pakaian tetangga. Dengan cara ini, kami berusaha untuk bertahan hidup. Suatu malam, saat kami makan malam, ibu menghela napas dan berkata, "Laura, maafkan kami, hanya kentang lagi hidangan kita malam ini." Saya tersenyum, tetapi air mata sudah membasahi mata saya. Di usia 20-an, sebagai seorang guru profesional, saya bahkan tidak bisa memberi makan keluarga saya dengan layak. Perasaan tidak berdaya itu hampir menghancurkan hati saya. "Laura, kamu pintar dan kamu pandai berbahasa Inggris. Tinggalkan saja negara ini," kata ayah. "Jika kamu tetap di sini, inilah satu-satunya hidup yang akan kamu miliki selamanya." Kata-kata itu mengubah takdir saya. Keluarga dan kerabat kami mengumpulkan uang tabungan mereka selama lebih dari 10 tahun agar saya memiliki kesempatan untuk belajar di Spanyol. Mereka berkata jika saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, saya bisa kembali untuk membantu mereka. Dengan beban harapan yang berat, saya naik pesawat menuju Madrid. Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika saya tiba di Bandara Barajas Madrid. Saat keluar dari terminal, saya terpana oleh apa yang saya lihat. Gedung-gedung tinggi, jalan-jalan beraspal yang bersih dan penuh sesak dengan kendaraan. Ini sangat berbeda dari Kuba. Di Havana, jalanan masih penuh dengan mobil antik dari tahun 1950-an. Tapi di sini, semuanya modern. Namun kegembiraan saya cepat memudar. Untuk membayar biaya kuliah dan biaya hidup, saya mencuci piring di restoran setiap pagi dan membersihkan di malam hari. Saya belajar di waktu yang tersisa. Saya hanya tidur 4 jam setiap hari. Tubuh saya sangat lelah, tetapi saya tidak bisa menyerah. Keluarga saya telah berkorban begitu besar. Saya tidak bisa menyia-nyiakan uang mereka. 2 tahun berlalu. Suatu Sabtu sore, saat saya mengajar percakapan bahasa Spanyol, seorang pria berwajah Asia masuk. Dia tinggi dan tampak pendiam. Setelah kelas, dia memperkenalkan diri. "Halo, saya Adi. Saya dari Indonesia dan saya ingin belajar bahasa Spanyol." Itu adalah pertemuan pertama kami dengan calon suami saya. Adi selalu hadir di kelas dan lebih rajin dari siswa lain. Setelah kelas, dia selalu punya banyak pertanyaan. Ketekunannya sangat membekas di benak saya. Suatu hari, setelah kelas, dia bertanya dengan hati-hati, "Bu Guru, sudah makan belum? Saya tahu tempat makan yang enak di sini." Awalnya saya ingin menolak, tetapi kehangatan matanya meluluhkan hati saya. Kami pergi ke sebuah bar tapas kecil. Sambil bercerita, Adi mengatakan bahwa dia sedang belajar arsitektur untuk gelar masternya. Dia tertarik pada perpaduan arsitektur tradisional Indonesia dan modern. Itu sebabnya dia datang ke sini. Saat saya mendengarkan mimpinya, saya merasa lebih ringan. Saya juga berbagi pengalaman saya, kehidupan di Kuba. Sulitnya meninggalkan keluarga dan kewajiban untuk kembali membantu mereka suatu hari nanti. Adi mendengarkan dengan tenang dan kemudian berkata, "Laura, kamu sangat berani. Aku merasakan cintamu pada keluargamu." Kata-kata itu memberi saya penghiburan yang besar. Ini adalah pertama kalinya sejak saya meninggalkan Kuba, ada seseorang yang benar-benar memahami perasaan saya. Sejak saat itu, kami sering bertemu. Awalnya kami menjadikan latihan bahasa Spanyol sebagai alasan,
tetapi perlahan kami berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Adi selalu bersama saya setiap kali saya sangat lelah. Ketika tangan saya lecet karena mencuci piring, energi saya akan habis. Saat membersihkan, dia selalu punya kata-kata hangat. Laura, kamu lelah lagi. Orang yang rajin sepertimu pasti akan memiliki kehidupan yang baik. Kata-katanya sangat tulus. Suatu musim semi, Adi mengundang saya ke Taman Retiro. Kami duduk di tepi danau ketika dia berbicara dengan hati-hati. Laura, saya akan segera pulang ke Indonesia. Semester saya sudah berakhir. Tiba-tiba hati saya terasa berat, baru sekarang saya memiliki seseorang untuk bersandar. Apakah dia akan pergi lagi? Tetapi Adi melanjutkan. Tapi Laura, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Maukah kamu ikut denganku ke Indonesia? Air mata saya tiba-tiba mengalir. Kegembiraan dan ketakutan saya rasakan secara bersamaan. Ia adalah negara yang sangat asing bagi saya. Namun saat saya melihat mata Adi yang tulus, perlahan saya mulai percaya. Keputusan itu tidak mudah. Ketika saya menelepon ibu di Kuba, dia terdiam lama. Laura, apakah kamu bahagia? Itu yang lebih penting. Tapi saya khawatir. Kami tidak tahu Indonesia. Ayah juga khawatir, tetapi pada akhirnya mereka mendukung keputusan saya. Laura, itu keputusanmu sendiri, kami percaya padamu. Tapi jangan lupa untuk menelepon kami jika ada masalah. Setelah menutup telepon, saya menangis lama. Saya merasa telah mengkhianati janji saya untuk mencari uang dan pulang untuk membantu mereka. Rasa bersalah menenggelamkan saya. Adi menggenggam tangan saya dan berkata, Laura, aku berjanji akan membawa ibu dan ayahmu ke sini. Aku ingin mereka juga melihat kehidupan yang baik. Karena janji itu, saya memutuskan untuk ikut dengannya ke Indonesia. Pada musim gugur 2020, dengan visa pasangan untuk Indonesia, saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat keluar dari terminal, saya merasakan udara yang berbeda dari Kuba. Saya disambut oleh Ibu Adi. Pada pertemuan pertama, dia memeluk saya erat. Laura, terima kasih sudah datang. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga kami. Saya kembali menangis karena cinta yang berlimpah. Malam pertama saya di Indonesia tidak akan pernah saya lupakan. Saya masuk ke kamar mandi, menyalakan shower, dan tiba-tiba air hangat mengalir deras. Saya terhenti. Di Kuba, kami hanya punya air hangat seminggu sekali, dan alirannya pun lemah. Tapi di sini, kapan saja ada, beberapa kali saya membuka dan menutup keran. Apakah ini nyata? Hal paling mendasar saja sudah menjadi kemewahan di Kuba. Setelah mandi, Ibu Adi menyiapkan potongan buah. Laura, mungkin kamu lapar. Makanlah dulu. Melihat sepiring penuh semangka, anggur dan apel, saya kembali menangis. Di Kuba, buah sangat mahal. Kami hanya sesekali bisa membeli pisang atau mangga. Di sini, supermarket penuh dan sangat murah. Pertama kali saya pergi ke supermarket sangat mengejutkan. Daging sapi, babi, ayam menumpuk seperti gunung. Saya menatap daging itu. Mata saya terbelalak lebar. Adi, apakah daging ini asli? Benarkah semua orang bisa membelinya? Adi tersenyum. Ya Laura, sebanyak yang kamu mau. Saya menangis di sana. Di Kuba, membeli daging membutuhkan hampir seminggu gaji. Dan itu pun tergantung kartu jatah. Hanya sebulan sekali. Dan hanya leher atau ceker ayam. Di sini, orang-orang memenuhi keranjang mereka seolah-olah hanya berbelanja sayuran. Keesokan paginya, Ibu Adi memasak rendang untuk saya. Lemak dagingnya berkilauan. Saat saya memakannya, rasanya seperti bermimpi. Belum pernah saya makan daging selezat ini sepanjang hidup saya. Ibu Adi bertanya apakah enak. Saya mengangguk sambil menangis. Ibu, sangat enak. Saya tidak percaya saya bisa makan ini. Mata Ibu Adi memerah. Laura kamu sudah menderita. Mulai sekarang, hidupmu akan indah di sini. Namun, hari-hari pertama di Indonesia tidak mudah. Masalah terbesar adalah bahasa. Bahasa Indonesia sangat sulit. Ini berbeda dari bahasa Spanyol. Adi mengajari saya bahasa Indonesia setiap malam, tetapi saya kesulitan mengucapkan kata-kata. Selain itu, orang Indonesia berbicara sangat cepat di pasar. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan penjual. Kembali saya merasakan ketidakberdayaan. Di Kuba, saya adalah seorang guru yang dihormati. Di sini, saya hanya seorang asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Suatu hari saya naik bus dan tersesat. Saya melihat peta, tetapi semua nama tempat tidak saya mengerti. Saya khawatir, saya ingin bertanya, tetapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa dalam bahasa Indonesia. Disitulah seorang nenek menghampiri. Nak mau ke mana? Saya menunjukkan alamat yang tertulis. Nenek itu menggenggam tangan saya dan membimbing saya langsung ke bus yang tepat. Naiklah di sini. Hati-hati di jalan. Saya kembali menangis karena kehangatan hati saya.
Orang Indonesia sangat ramah terhadap orang asing. Setelah sebulan di Indonesia, Adi berkata, Laura, kamu harus bekerja. Mari kita cari pekerjaan di mana kamu bisa menggunakan bakatmu. Meskipun saya seorang guru, saya tidak memiliki lisensi di sini dan belum mahir berbahasa Indonesia. Jadi, saya mulai mencari pekerjaan sebagai tutor bahasa Spanyol. Saya beruntung. Sebuah pusat bahasa di dekat kami mencari guru paruh waktu. Dalam wawancara, direktur berkata, Laura, aksen Anda sangat bersih. Memiliki guru dari Kuba akan menjadi pengalaman yang baik bagi siswa kami. Bisakah Anda mulai minggu depan? Ini adalah pekerjaan pertama saya di Indonesia. Pada hari pertama, tangan saya gemetar karena gugup. Sebagian besar siswa adalah mahasiswa atau profesional. Setelah kelas pertama, seorang siswa berkata, Bu Guru, aksen Anda sangat indah. Baru sekarang saya tahu betapa indahnya bahasa Spanyol itu. Kata-kata itu memberi saya kepercayaan diri. Meskipun saya tidak bisa menggunakan lisensi saya di Kuba, bakat saya diakui di sini. Setelah sebulan, hari gajian tiba. Direktur menyerahkan amplop itu kepada saya. Laura, terima kasih atas kerja keras Anda. Umpan balik dari siswa sangat baik. Bisakah saya memberi Anda lebih banyak kelas bulan depan? Tangan saya gemetar saat menerima amplop itu. Pulang ke rumah, kami membukanya bersama Adi. Melihat angka itu, saya terduduk. 1 bulan penuh Rp16.000. Adi terkejut. Laura, ada apa? Apakah ada yang sakit? Saya menggelengkan kepala. Air mata saya mengalir seperti keran. Adi, apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar uang yang saya hasilkan? Di Kuba gaji saya sebagai guru hanya sekitar Rp200.000. Bahkan sudah termasuk jatah. Uang yang saya pegang di sini jauh lebih rendah. Tetapi di Indonesia hanya sebagai guru paruh waktu saya mendapatkan 7 kali lipat lebih besar. Saya tidak percaya. Adi mengelus punggung saya dan berkata, Laura, kamu bekerja keras untuk itu. Tapi saya masih menangis lama. Perasaan gembira dan sedih bercampur aduk. Saya senang karena saya bisa mencari nafkah dan membantu keluarga. Sedih karena di Kuba, mereka masih hidup dengan Rp200.000 itu. Saya segera mengirim uang ke Kuba. Saya mengirimkan uang setara dengan sekitar 4 bulan gaji ibu. Keesokan harinya ibu menelepon. Laura, apakah uang yang kamu kirim ini nyata? Kamu bisa menghasilkan sebanyak itu dalam sebulan? Suara ibu gemetar. Ya ibu, di sini, sebanyak apapun kamu bekerja, sebanyak itu pula kamu akan mendapatkan. Ibu dan ayah tidak perlu khawatir lagi. Di seberang telepon, saya mendengar ibu menangis. Anak kami memang sangat hebat. Pada saat itu, saya sepenuhnya percaya bahwa keputusan saya untuk pergi ke Indonesia adalah benar. Saat saya mulai terbiasa dengan kehidupan di Indonesia, saya menemukan banyak hal yang mengejutkan. Pertama, transportasi umum. KRL Komuter Line dan MRT Jakarta datang setiap 5 hingga 10 menit. Di Kuba, bus datang 1 jam sekali dan Anda tidak tahu kapan. Normal untuk menunggu 1 atau 2 jam. Di dalamnya, penuh sesak dan tanpa AC. Tapi di Indonesia, busnya bersih dan dingin, bahkan ada kursi. Kereta listriknya lebih luar biasa, berjalan di bawah tanah. Awalnya saya takut, tetapi saya menemukan bahwa itu sangat cepat dan selalu tepat waktu. Di Kuba, semuanya tidak pasti. Kapan bus akan datang? Kapan jatah akan diberikan? Kapan listrik akan menyala? Kapan akan ada pemadaman? Tapi di Indonesia, semuanya terjadwal, jam janji temu, jam bus, hari gajian. Itu adalah berkah yang sangat besar. Mungkin orang Indonesia tidak mengerti. Suatu malam sekitar pukul 11 malam, saya masuk ke sebuah convenience store. Lampunya terang dan pintunya masih terbuka. Saya bertanya kepada kasir, apakah Anda buka 24 jam? Kasir menjawab seolah itu hal normal. Ya, kami buka 24 jam. Itu tidak mungkin di Kuba. Pukul 9 malam saja semuanya sudah tutup. Sering ada pemadaman listrik sehingga kami harus menggunakan lilin. Tapi di Indonesia malam hari terang benderang seperti siang hari. Lampu terang di jalan, gedung-gedung, dan convenience store 24 jam. Sangat mengejutkan. Suatu malam saat saya dan Adi berjalan di jalan, saya berkata, Adi, apakah normal bagi orang Indonesia untuk memiliki air hangat, listrik, transportasi yang tepat waktu, dan aman berjalan di malam hari? Adi berpikir, ya, dulu aku kira itu normal saja. Tapi dengan apa yang kamu katakan, tiba-tiba aku merasa bersyukur. Setelah 6 bulan di Indonesia, kemampuan bahasa Indonesia saya berkembang pesat. Saya belajar dengan menonton sinetron dan berbicara dengan Ibu Adi. Dulu saya hanya tahu halo dan terima kasih. Sekarang saya bisa berbicara dengan para penjual di pasar. Suatu hari saya berbelanja buah. Penjual berkata,
Wah, cepat sekali menantu asing kita belajar. Dulu tidak bisa bicara. Kata-kata itu memberi saya rasa pencapaian. Kelas saya di pusat bahasa semakin populer. Banyak siswa. Direktur berkata, Laura, maukah Anda menjadi guru tetap? Kami bisa menaikkan gaji Anda. Memiliki pekerjaan tetap rasanya seperti mimpi. Di Kuba, saya adalah guru tetap, tetapi kondisi saya menyedihkan. Di sini saya mulai dari paruh waktu, dan sekarang menjadi tetap. Saya langsung setuju. Gaji saya naik menjadi Rp23.000. Di Kuba, saya butuh lebih dari setahun untuk mendapatkan sebanyak itu. Setelah mengirim uang kepada ibu dan ayah serta membayar sewa dan biaya hidup, saya memiliki tabungan sendiri. Di Kuba, saya tidak pernah bisa menabung. Semua yang saya hasilkan habis. Tapi di Indonesia, ada sisa. Saat tabungan saya bertambah, saya sangat gembira. Adi, apakah saya tidak bermimpi? Apakah uang ini benar-benar milikku? Adi tersenyum. Ya Laura, kamu bekerja keras untuk itu. Aku bangga padamu. Suatu hari saya berkata kepada Adi, tahukah kamu apa yang paling mengejutkan saya di Indonesia? Semua orang mematuhi hukum. Adi ragu-ragu. Bukankah itu normal saja? Saya menggelengkan kepala. Di Kuba, mereka yang mematuhi hukum dianggap bodoh. Anda harus memberi hadiah, lewat belakang, membeli di pasar gelap, atau bekerja di bawah tangan untuk bertahan hidup. Di Indonesia berbeda, saat lampu merah menyala, semua orang berhenti. Saat saya menyeberang di zebra cross, kendaraan menunggu. Saat mengantre, tidak ada yang menyerobot. Suatu kali saya kehilangan dompet. Saat turun dari KRL, dompet itu jatuh dari tas saya. Saya tidak menyadarinya. Pulang ke rumah, saya panik. Adi, dompet saya hilang. ID saya ada di sana. Adi berkata, mari kita telepon dulu pusat layanan KRL. Mungkin ada yang melihat dan mengembalikannya. Separuh hati saya menelepon, di Kuba. Jika dompet hilang, ya sudah hilang. Tapi saya terkejut, ada seseorang yang menemukannya dan mengembalikannya ke meja layanan. Uang tidak berkurang. Semuanya lengkap. Apakah ini surga? Bisik saya. Saat saya mengambil dompet, saya kembali menangis. Kejujuran orang Indonesia kembali menghangatkan hati saya. Di Kuba, uang di jalan akan menjadi milik yang menemukan. Tapi di Indonesia, sangat besar kemungkinan barang yang hilang akan kembali. Inilah masyarakat kepercayaan yang sesungguhnya. Setelah setahun saya berkata kepada Adi, saya merasa sudah menjadi orang Indonesia. Saya sudah bisa makan adobo, masakan khas Filipina. Tetapi karena konteksnya Indonesia, bisa diartikan sebagai masakan Indonesia yang umum, misal nasi goreng, rendang yang sudah jadi comfort food, dan saya sudah mahir berbahasa Indonesia. Adi tersenyum. Laura, kamu memang sudah jadi orang Indonesia. Ketekunanmu seperti orang Indonesia. Kata-kata itu memberi saya kelegaan. Diterima sebagai orang Indonesia dan tidak dipandang sebagai orang asing sangat saya syukuri. Meskipun begitu, kadang-kadang saya masih teringat keluarga saya, ibu dan ayah, serta teman-teman saya. Setiap kali kami melakukan panggilan video, saya merasa masih ada yang kurang. Ibu selalu bertanya, Laura, bagaimana kabarmu? Ada masalah? Saya selalu tersenyum dan menjawab, tidak Bu, saya baik-baik saja di sini, jangan khawatir. Tapi di lubuk hati, saya sedih. Sebanyak apapun keramahan orang Indonesia dan sebaik apapun Adi kepada saya, tetap sulit jauh dari keluarga. Jadi saya bekerja lebih keras. Saya ingin membawa ibu dan ayah ke sini. Saya ingin mereka sendiri melihat betapa aman, nyaman, dan makmurnya hidup di sini. Saya mulai menabung dengan giat untuk tiket pesawat dan biaya mereka. Adi juga membantu. Laura, musim panas mendatang kita sudah bisa membawa mereka ke sini. Mari kita bekerja sama. Setiap kali saya membayangkan menyambut mereka di bandara, menunjukkan rumah, dan membawa mereka ke supermarket untuk membeli apapun yang mereka inginkan, kebahagiaan yang saya rasakan sangat melimpah. Musim panas 2021 tiba. Akhirnya tiba hari saya akan membawa ibu dan ayah ke Indonesia. Meskipun sedikit tertunda karena pandemi, visa sudah diterima dan tiket sudah dibeli. Di pagi hari itu, saya tidak bisa tidur karena gugup. Akankah mereka menyukai Indonesia? Adi menggenggam tangan saya. Jangan khawatir Laura, mereka pasti akan menyukainya. Kami tiba di bandara. Menunggu di arrival hall terasa sangat lama. Setelah hampir 1 jam, saya melihat ayah dan ibu. Ayah tampak lebih kurus dan ibu memiliki lebih banyak uban. Setelah 2 tahun, saya berlari dan memeluk mereka erat. Laura, anak kami, kamu pasti sudah menderita di sini. Ibu menangis sambil mengelus punggung saya. Mata ayah juga memerah. Kami berpelukan dan menangis lama. Adi mendekat dan menyapa. Bapak mertua, ibu mertua, terima kasih sudah datang.
Saya Adi, suami Laura. Ayah menggenggam erat tangan Adi. Menantu, saya percayakan anak kami padamu, terima kasih. Saat kami berjalan menuju tempat parkir, ayah selalu menoleh. Laura, apakah ini benar-benar Indonesia? Bandara ini sangat besar dan sangat bersih. Ibu juga terkejut, mengapa lampunya sangat terang, padahal masih siang. Saya tersenyum. Ibu, ini baru permulaan. Masih banyak yang lebih mengejutkan yang akan ibu dan ayah lihat. Kami naik mobil Adi. Saat mengemudi di jalan tol, ayah selalu berdecak kagum. Jalan ini lebar dan indah. Kendaraannya cepat-cepat sekali. Di Kuba, jalanan penuh lubang dan kendaraan tidak bisa melaju cepat. Tapi jalan tol Indonesia bersih dan luas. Lihat gedung-gedung itu tinggi-tinggi sekali. Saat kami mendekati Jakarta, gedung-gedung pencakar langit muncul. Ibu melihat keluar jendela. Di Havana, ada gedung-gedung tetapi tua dan bobrok. Gedung-gedung di Indonesia berkilauan, berdinding kaca, dan berdesain modern. Sesampainya di rumah, saya membimbing ibu dan ayah masuk. Unit kondominium kami kecil, tetapi itu sudah indah di mata mereka. Laura, apakah ini rumah kalian? Bersih dan indah sekali, tanya ibu. Ya ibu, ini rumah kita. Kecil tapi nyaman. Ayah mencoba membuka keran. Air hangat mengalir. Dia terkejut. Ada air hangat di sini, kapan saja? Ya, ayah. 24 jam. Beberapa kali dia membuka dan menutup keran. Di Kuba, hampir tidak ada air hangat. Ibu melihat dapur. Ada kompor gas dan kulkas yang sangat besar. Laura, hidupmu memang sudah indah. Saat saya melihat reaksi mereka, saya sangat gembira. Hal-hal yang normal bagi orang Indonesia sangat mengejutkan bagi mereka. Malam itu, saya memasak rendang untuk mereka. Saat saya melihat daging berkilauan dengan lemak, ayah berkata, Laura, apakah ini semua daging? Banyak sekali. Ya ayah, di sini kita bisa makan daging kapan saja. Mereka makan dengan hati-hati, perlahan. Melihat mereka mencicipi sedikit demi sedikit membuat hati saya sakit. Di Kuba, mereka tidak pernah bisa makan daging tanpa khawatir. Setelah makan, ibu ingin mencuci piring. Dia melihat mesin pencuci piring. Dia terkejut. Apa ini Laura? Ibu, itu adalah mesin pencuci piring. Ibu tidak percaya. Ada mesin yang bisa mencuci piring. Ya Tuhan, malam itu, mereka tidur di kamar kami. Saya dan Adi tidur di sofa. Sebelum tidur, Adi berkata, Laura, melihat reaksi ibu dan ayahmu, kamu pasti senang. Saya mengangguk dan air mata saya menetes. Adi, terima kasih. Terima kasih karena telah membawa ibu dan ayah ke tempat yang indah ini. Adi menggenggam tangan saya, kita keluarga Laura. Itu sudah seharusnya. Sekali lagi saya merasa bahwa keputusan saya untuk pergi ke Indonesia adalah benar. Pada hari keempat ibu dan ayah di Indonesia, saya membawa mereka ke supermarket besar. Saat kami masuk, mata mereka berdua terbelalak. Laura, apakah ini benar-benar tempat untuk berbelanja? Tanya ayah. Ya ayah. Semuanya bisa dibeli di sini. Saat kami mendorong troli, ibu tidak bisa bergerak. Dia hanya menatap rak-rak yang penuh dengan berbagai makanan, barang, pakaian, dan peralatan. Berbelanjalah ibu, jangan khawatir. Tapi ibu masih hati-hati. Dia terbiasa dengan sistem jatah sepanjang hidupnya. Saat kami tiba di bagian daging, freezer penuh dengan daging sapi, babi, dan ayam. Ayah berdiri di sana lama, apakah ini semua nyata? Ya, ayah. Bagian manapun yang ayah mau, akan saya beli. Ayah menggelengkan kepala. Jangan Laura, itu mahal. Tidak mahal ayah, jangan khawatir. Saya mengambil 2 bungkus daging perut babi dan 1 bungkus daging sapi. Saya juga mengambil susu, telur, keju dan roti. Hal-hal yang tidak pernah bisa kami bayangkan di Kuba. Saat menuju kasir, ibu menggenggam tangan saya. Laura, apakah aku bermimpi? Benarkah kita bisa membeli semua ini? Suara ibu gemetar. Tagihan kami mencapai sekitar Rp7.500.000. Itu normal, tetapi bagi ibu dan ayah, itu adalah jumlah yang sangat besar, setara dengan hampir setengah tahun gaji mereka di Kuba. Pulang ke rumah dan menata belanjaan, ibu menangis. Laura, saya tidak pernah menyangka akan tiba hari di mana kami bisa makan cukup dan membeli apapun yang kami inginkan. Saya juga menangis. Malam itu, saya dan Adi membawa mereka ke Taman Suropati untuk melihat pemandangan malam Jakarta. Taman itu penuh dengan orang-orang yang bersepeda, berjalan-jalan, dan makan. Lihat jembatan itu, lampunya indah sekali. Kata ibu. Jembatan itu terang benderang. Di Kuba, seluruh kota gelap di malam hari karena kekurangan listrik, tapi Indonesia terang benderang dan sangat aman. Bahkan di malam hari, orang-orang bersantai di taman. Kami membeli es krim, makanan ringan,
dan minuman di sebuah convenience store dan duduk di tepi danau. Sambil makan es krim, ibu berkata, Laura, ini sudah surga. Ada makanan, aman berjalan, listrik dan air cukup. Saya menggenggam tangan ibu. Ibu, sekarang ibu dan ayah bisa hidup seperti ini. Saya akan menjaga kalian. Ibu menggelengkan kepala. Jangan, Laura. Kami harus kembali ke Kuba. Rumah kami masih di sana. Tapi ibu dia memotong saya. Laura, kami baik-baik saja. Kebahagiaanmu di Indonesia adalah harapan terbesar kami. Malam itu saya tidak bisa tidur. Pikiran untuk mengembalikan mereka ke Kuba sangat menyakitkan saya. Tidakkah mereka bisa tinggal di tempat yang indah ini? Tetapi situasinya sulit. Mereka sudah tua dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Namun kunjungan ini memberi mereka harapan. Keesokan paginya, ayah memanggil saya. Laura, duduklah. Ada yang ingin ayah sampaikan. Ada apa ayah? Perjalananmu ke Indonesia adalah keputusan yang tepat. Inilah tempat di mana kamu bisa hidup bermartabat. Mata ayah berkaca-kaca. Di Kuba, sebanyak apapun kamu bekerja keras, kamu tidak akan bisa keluar dari kemiskinan. Tapi di sini, sebanyak apapun kamu bekerja, sebanyak itu pula kamu akan mendapatkan. Itu adalah berkah yang sangat besar. Saya juga menangis. Ayah, maafkan saya. Saya tidak kembali ke Kuba. Ayah mengelus kepala saya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Laura. Kebahagiaanmu adalah kehormatan terbesar bagimu. Tetaplah di sini dan miliki kehidupan yang baik. Pada saat itu, hati saya merasa lega. Pada minggu pertama ayah dan ibu di Indonesia, saya membawa mereka ke rumah sakit. Punggung ayah selalu sakit di Kuba, tetapi tidak ada pengobatan. Rumah sakit di sana kekurangan obat dan peralatan. Saat kami masuk ke sebuah rumah sakit di Jakarta, ayah terkejut. Laura, apakah ini benar-benar rumah sakit? Bersih sekali, seperti hotel. Saat menunggu, ayah berkata, di sini tidak perlu mengantre panjang. Di Kuba, kami harus menunggu sebelum rumah sakit buka. Saat kami masuk ke ruang konsultasi, dokter bertanya. Saya membantu ayah menerjemahkan. Kapan sakitnya mulai, Pak? Sekitar 2 tahun yang lalu. Setelah röntgen, dokter mengatakan dia memiliki slip disc. Dia perlu terapi fisik. Saya juga akan memberinya obat. Saat menunggu hasilnya, ayah terus melihat sekeliling. Laura, mesin-mesinnya bagus sekali. Peralatan di Indonesia modern. Di Kuba, peralatannya masih yang dari tahun 1960. Saat kami pergi ke apotek, apoteker menjelaskan cara minum obat. 3 kali sehari setelah makan. Ini untuk peradangan dan ini untuk nyeri. Ayah hanya menatap obat itu. Laura, apakah semua obat ini benar-benar ada? Saya tersenyum. Ya ayah, di sini selalu ada obat. Tagihan mencapai sekitar Rp1.000. Ayah terkejut. Laura, kita harus mengeluarkan uang sebanyak ini. Tidak apa-apa ayah. Saya sudah bisa mencari nafkah sekarang. Pulang ke rumah, ayah berkata, Laura, Indonesia memang berbeda. Rumah sakit ada pengobatannya. Obat mudah dibeli. Ini tidak mungkin terjadi di Kuba. Ibu juga mengangguk. Ya, kami takut sakit. Tapi di sini ada harapan. Malam itu, saat ibu membantu saya di dapur, dia berkata, Laura, maafkan saya, mengapa ibu? Karena melahirkanmu di tempat yang sulit seperti Kuba, sejak kecil kamu menderita. Saya memeluk ibu. Jangan katakan itu ibu dan ayahlah yang memberi saya kesempatan untuk datang ke sini dan menabung agar saya bisa belajar di Spanyol. Ibu mengusap air matanya. Ya, tapi sekarang hidupmu sudah indah. Hati saya damai. Pada minggu kedua ibu dan ayah, saya membawa mereka ke kota tua Jakarta untuk memahami sejarah dan budaya Indonesia. Saat kami masuk, ayah terpesona. Laura, gedung-gedungnya indah sekali, lengkungan-lengkungannya, atap-atapnya, plazanya besar sekali. Saya menjelaskan, tempat ini dibangun hampir 500 tahun yang lalu ayah. Ini adalah Jakarta dulu, ayah mengangguk. Indonesia memiliki sejarah yang kaya. Pelestarian budayanya sangat indah. Setelah kota tua, kami pergi ke sebuah kafe tua untuk minum kopi dan makanan ringan. Sambil minum kopi tubruk hangat, ibu berkata, Laura, orang Indonesia bangga dengan budaya mereka. Ya ibu, mereka menjaga tradisi tetapi masih modern. Saat berjalan, kami melihat seorang wanita mengenakan kebaya. Gaun itu indah sekali, kata ibu. Saya melihat toko penyewaan kebaya dan membawa mereka. Ibu, ayah, mari kita coba mengenakan kebaya. Awalnya mereka malu. Tetapi pada akhirnya mereka mengenakannya. Ibu mengenakan warna merah muda dan ayah mengenakan kemeja batik. Melihat diri mereka di cermin, mereka tertawa. Wah, apakah aku sudah terlihat seperti orang Indonesia? Kata ibu. Saya memotret ibu. Melihat ayah tersenyum seperti itu membuat saya sangat bahagia. Foto itu kini tergantung di ruang tamu kami. Malam itu kami makan bersama Ibu Ade.
Ibu Adi bertanya, bagaimana Indonesia, Bapak Mertua, Ibu Mertua? Saya membantu ayah menerjemahkan. Ayah berkata, ini adalah tempat yang luar biasa. Saya tidak menyangka ada negara seperti ini di dunia. Anak kami menikah di tempat yang tepat. Ibu Adi juga tersenyum. Laura adalah kebanggaan kami, rajin, baik hati, dan mencintai keluarga. Melihat kedua keluarga tertawa bersama menghangatkan hati saya. Pulang ke rumah, ayah kembali memanggil saya. Laura, ayah sudah mengerti semuanya. Mengerti apa ayah? Mengapa kamu memilih untuk tinggal di Indonesia? Tempat ini penuh dengan peluang. Sebanyak apapun kamu bekerja keras, sebanyak itu pula kamu akan mendapatkan. Di Kuba, sistemnya sendiri yang bermasalah. Tapi Indonesia berbeda. Saya menggenggam tangan ayah. Ayah, saya bahagia di sini dan saya sudah bisa membantu kalian. Ayah mengelus kepala saya. Laura, kamu anak yang sangat baik. Ayah bangga padamu. Pada saat itu saya tertidur dengan bahagia. Penerimaan mereka terhadap keputusan saya sangat memberi saya kedamaian. Pada minggu ketiga ayah dan ibu, saya dan Adi membawa mereka ke Pasar Malam Jakarta. Pukul 10 malam tetapi masih banyak orang. Ayah terkejut. Laura, sudah malam masih berjualan di sini? Di Kuba. Pukul 8 malam saja sudah tutup semua. Ayah, di malam hari lebih ramai di sini. Ada tempat-tempat yang buka sampai dini hari. Kami melihat toko-toko pakaian, kios-kios penuh dengan pakaian dan harganya murah. Ibu melihat sebuah blus. Berapa harganya Laura? 50.000 ibu. Ibu tidak percaya. Gaun sebagus ini butuh beberapa bulan gaji di Kuba. Saya membelikan ibu beberapa pakaian dan ayah sebuah kemeja polo. Keduanya sangat gembira. Setelah itu, kami makan berbagai makanan jalanan, gorengan, bakso, es campur. Kami berbagi makanan. Sambil makan sate usus, ayah berkata, wah, pedas tapi enak sekali. Saat kami meninggalkan pasar malam, kami berjalan-jalan di sekitar Taman Suropati, sebuah taman di pusat kota. Meskipun malam, terang benderang dan banyak orang berjalan kaki, ayah melihat lampu-lampu taman. Indah sekali taman di pusat kota. Udaranya sangat bersih. Kami berbincang-bincang. Ayah berkata waktu mereka di Indonesia adalah kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Laura, pulang ke rumah nanti kami akan bercerita kepada tetangga tentang Indonesia, kata ibu. Kami ingin mereka tahu bahwa ada tempat indah lain di dunia. Melihat mereka bahagia membuat hati saya sakit karena mereka harus pulang ke Kuba. Setelah beberapa hari, tiba hari ibu dan ayah akan kembali. Saat ibu menata barang bawaan, saya menangis. Ibu, tidak bisakah ibu dan ayah tinggal lebih lama? Ibu tersenyum dan menggenggam tangan saya. Kami harus kembali, Laura. Rumah kami masih di sana. Teman-teman kami ada di sana. Ayah berkata, Laura, jangan khawatir. Uang yang kamu berikan sudah cukup. Kami belajar banyak dari kunjungan ini dan kami akan memberi harapan kepada orang-orang di Kuba. Di mobil menuju bandara, kami semua terdiam. Di terminal keberangkatan Soekarno-Hatta, saya memeluk ibu dan menangis. Hati-hati ibu, jadilah baik. Mari kita sering berbicara. Ayah berkata kepada Adi, menantu anak saya percayakan kepadamu. Membawanya ke sini adalah keputusan terbaik kami. Adi melihat dan berkata, jangan khawatir, Bapa mertua, saya akan menjaganya dengan baik. Melihat punggung mereka saat masuk ke gerbang keberangkatan, saya menangis lama. Adi memeluk saya. Jangan menangis Laura, tahun depan kita akan membawa mereka ke sini lagi. Saya mengangguk. Di malam hari saya menerima pesan singkat dari ibu. Laura, kami sudah tiba dengan selamat. 1 bulan di Indonesia terasa seperti mimpi. Membawamu ke sana adalah keputusan yang tepat. Jadilah baik, anak kami. Saat membaca pesan singkat itu, saya kembali menangis. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang mendalam.